Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulas kembali mengenai KD2, yakni menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam pembahasan ke bab 2 ini, kita akan mengulas dari awal sampai akhir pembelajaran di bab 2, yang kemudian Ibu akan membagikan kunci jawaban di KD1 dan KD2 dalam soal-soal latihannya. Kemudian kita minggu depan ada ulangan harian dari KD1 dan KD2. Maka dari itu kita akan menyimpulkan pembelajaran kita kemarin, yakni mengenai bab 2. Nah, di bab kedua kemarin kita telah mempelajari banyak hal. Kita ulas kembali. Yang pertama, mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang 1945. Silakan dibuka halaman 25-nya. Nah, kemarin kita membahas mengenai pengertian dan fungsi konstitusi. Kita ketahui konstitusi berasal dari berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggrisnya adalah constitution, yang artinya adalah pembentuk suatu negara atau menyusun suatu negara. Nah, dalam arti sempit, konstitusi itu merupakan hukum dasar tertulis. Dalam arti luas, konstitusi merupakan keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau disebut juga hukum dasar. Nah, kita ketahui konstitusi dari negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi, kedudukan pembukaan itu merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia, karena pembukaan sendiri itu tidak bisa dirubah atau digantikan dengan isi ataupun maupun dihapuskan. Jadi, pembukaan undang-undang ini merupakan hukum tertinggi, sehingga pasal-pasal dalam undang-undang itu tidak bisa atau tidak boleh bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Hal ini dikarenakan pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau stat fundamental norm bagi negara Republik Indonesia. Nah, yang ketiga adalah hubungan pembukaan UUD 1945 dan proklamasi kemerdekaan. Sebenarnya relasinya pembukaan sama proklamasi itu apa sih? Kita sudah ketahui bahwa isi dari pembukaan itu merupakan penegasan dari proklamasi yang telah diutarakan atau telah diproklamasikan oleh para founding father kita, para pendiri bangsa kita. Dan isi proklamasi kemerdekaan itu kan pokok-pokoknya yang pertama seperti pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berdasarkan pernyataan kemerdekaan dari pernyataan proklamasi negara Indonesia. Jadi hubungannya proklamasi sama pembukaan itu adalah penegas ataupun hukum yang telah ditegaskan, dibuat untuk menegaskan proklamasi yang telah disampaikan dalam proklamasi kemerdekaan. Nah, selanjutnya makna alinea pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi, kita ketahui dalam pembukaan UUD ada 4 alinea dari isinya. 4 alinea itu apa aja maknanya? Makna alinea yang pertama itu kan merupakan bangsa Indonesia itu menentang adanya penjajahan.
Yang kedua, bangsa Indonesia menginginkan kemerdekaan untuk diri sendiri. Yang ketiga, bangsa Indonesia senantiasa mendukung kemerdekaan. Jadi, alinea yang pertama membahas tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya alinea yang kedua. Alinea yang kedua menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Nah, selanjutnya makna alinea ketiga yakni adalah pengukuhan proklamasi, motivasi spiritual, dan motivasi real yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang material dan spiritual dunia akhirat. Alinea yang keempat, alinea keempat merupakan isi dari tujuan negara Indonesia. Jadi tujuan negara Indonesia tercantum dalam alinea yang keempat. Ada tujuan negara dan ketentuan diadakannya UUD, bentuk negara, dasar negara, ada dalam makna alinea yang keempat. Selanjutnya mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam sistematika UUD, sebelum adanya amandemen ataupun perubahan, isinya itu adalah yang pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh atau pasal-pasal, yang ketiga ada penjelasan. Sedangkan sistematika UUD setelah adanya amandemen ataupun perubahan, yakni yang pertama pembukaan dan yang kedua ada pasal-pasal. Selanjutnya makna UUD 1945. Makna UUD 1945 boleh disesuaikan dengan makna pembukaan karena pada dasarnya inti dari makna UUD maupun pembukaan UUD adalah sama, seperti tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan, ada bentuk negara, terus negara itu melindungi bangsa Indonesia, negara hendak mewujudkan keadilan dan sebagainya. Makna-makna UUD ataupun pembukaan seperti itu. Kalau makna pembukaan sesuai dengan alineanya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau makna UUD secara keseluruhan boleh disebutkan atau boleh dijelaskan. Yang ketiga ada konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi ada berbagai macam konstitusi yang pernah kita alami. Yang pertama setelah kemerdekaan, yakni 18 Agustus 1945, kita menerapkan konstitusi kita ada Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 yang kemudian berlaku sampai 27 Desember 1949 kita menerapkan konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, sementara itu kita hanya menerapkan 1 tahun UUD konstitusi RIS yang kemudian kita pada tanggal 17 Agustus 1950 karena dirasanya konstitusi RIS itu UUD konstitusi RIS itu tidak cocok dengan bangsa Indonesia, maka dari itu konstitusi yang kita gunakan adalah UUD sementara atau UUDS, yakni berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 yang kemudian setelah adanya UUDS adanya peristiwa dekret presiden yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno yang isinya salah satunya adalah mengembalikan konstitusi negara Indonesia ini kepada konstitusi yang pertama kita gunakannya ini yakni Undang-Undang Dasar
NRI 1945 yang kemudian dalam prosesnya ada amandemen pertama, kedua, dan ketiga, dan sampai keempat, tetapi tetap menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya sifat UUD NRI tahun 45. Sifat yang pertama itu ada singkat dan fleksibel. Singkat artinya UUD NRI tahun 45 hanya memuat sendi-sendi pokok hukum dasar negara Indonesia. Nah, fleksibel artinya UUD dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat karena hanya memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Nah, terlewat yang keempat ini ada kedudukan UUD. Kedudukan UUD itu yang pertama sebagai hukum dasar tertulis, sebagai hukum dasar dan sumber hukum, sebagai sumber hukum yang menempati kedudukan lebih tinggi, dan sebagai pengawas. Selanjutnya ada asas-asas UUD NRI tahun 1945. Yang pertama itu ada asas Pancasila, asas kekeluargaan, asas kedaulatan rakyat, asas pembagian kekuasaan, dan asas negara hukum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan manfaat UUD NRI tahun 1945. Nah, fungsi UUD yang pertama itu ada membatasi kekuasaan negara yang dijalankan oleh lembaga negara agar tidak sewenang-wenang. Karena pada dasarnya kita dalam sejarahnya pernah mengalami proses penyelewangan kekuasaan dari lembaga eksekutif kita. Lembaga eksekutif itu merupakan presiden dan wakil presiden. Maka dari itu fungsi UUD itu adalah membatasi ketidakadilan dari lembaga-lembaga negara atau lembaga pemerintah. Yang kedua, menjamin hak dan kewajiban warga negara yang dilaksanakan di Indonesia. Yang ketiga, memberi legitimasi pada kekuasaan pemerintah. Yang keempat, cerminan penyelenggara pemerintah seperti bentuk negara, pembagian kekuasaan, sistem pemerintah, dan sebagainya. Jadi, undang-undang itu berisikan seperti bentuk negara, pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Sehingga dalam proses kehidupan bernegara tidak mudah untuk mengganti ataupun menerapkan peraturan-peraturan yang pada dasarnya menentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi ada yang namanya kontrol, adanya kontrol dan adanya keterikatan, sehingga seperti ini loh kita membuat peraturan-peraturan ini tidak menentang undang-undang sebagai dasar konstitusi kita dan tidak menentang penyelenggaraan pemerintah. Yang kelima, mengontrol peraturan yang ada di bawahnya agar sesuai dengan norma hukum Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah fungsi kita membahas manfaat. Manfaat UUD itu sebenarnya itu apa sih? Yang pertama itu menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menjadi suatu landasan untuk mengatur keseluruhan warga negara Indonesia. Yang ketiga, mampu mengarahkan warga negara Indonesia kepada kehidupan yang tertib dan damai demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Nah, Undang-Undang Dasar Negara ini tersebut pada dasarnya menjadi patokan tertib hukum bagi warga negara Indonesia. Jadi ada batasan kita itu bertindak, berperilaku agar sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama, yang telah dibentuk oleh founding father kita dan penyelenggara pemerintah
yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yakni sebagai berikut. Yang pertama ada ketetapan MPR, yang kemudian ada lagi di bawahnya yakni Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti UU, di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, yang di bawahnya lagi ada peraturan presiden, dan di bawahnya lagi ada peraturan daerah provinsi, dan di bawahnya lagi ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi stratifikasi peraturan perundangan ini tidak boleh menentang peraturan perundangan yang ada di atasnya. Contohnya peraturan daerah kabupaten kota dibentuk tidak boleh menentang hukum peraturan perundang-undangan di atasnya, yakni peraturan daerah provinsi. Dan selanjutnya seperti peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah karena yang di atasnya pemerintah. Dan puncaknya semua peraturan ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, yang kemudian undang-undang juga dalam pasal-pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara kita yakni Pancasila. Pelaksanaan dan upaya mempertahankan UUD NRI tahun 45 yakni yang pertama ada pelaksanaan dan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Amandemen itu sebenarnya apa sih? Amandemen itu adalah amandemen ya ini adalah perubahan. Jadi Undang-Undang Dasar itu kan beberapa kali mengalami perubahan, dan dalam pelaksanaan amandemen ini tidak boleh mengubah pembukaan UUD. Yang selanjutnya itu adalah tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya juga mempertegas sistem pemerintah presidensial. Yang keempat, penjelasan UUD NRI tahun 45 memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Jadi dalam proses melakukan perubahan itu ada etika dan hal-hal yang harus dan tidak boleh harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya ada usaha mempertahankan dan menerapkan isi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, langkah yang harus ditempuh untuk melestarikan dan menanamkan nilai UUD 45 yakni dapat dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada pendekatan mental ideal. Pendekatan ini dilaksanakan dengan jalan memasyarakatkan Pancasila pada pribadi, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, pendekatan konstitusional atau struktural. Pendekatan ini dengan jalan melaksanakan UUD secara murni dan konsekuen. Artinya konsekuen, dia dapat menerapkan dan menerima konsekuensi ataupun akibat dari tindakan yang mereka atau seseorang lakukan. Nah, yang ketiga, pendekatan operasional atau kesejahteraan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melaksanakan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Artinya pembangunan dilaksanakan dengan mengikutsertakan rakyat dan benar-benar memberikan kesejahteraan lahir dan batin kepada seluruh warga negara Indonesia. Yang keempat ada pendekatan keamanan. Hal ini dilaksanakan dengan jalan berusaha mengamankan Pancasila dan UUD, yang berarti juga usaha untuk menyelamatkan dan menegakkan Pancasila. Dan maksudnya ini adalah memberikan kesadaran bahwa kita mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
negara Republik Indonesia, artinya kita juga mengamankan warga negara Indonesia dari tindakan-tindakan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang terakhir ada dampak tidak adanya undang-undang. Nah, beberapa hal yang menyebabkan kita, dampak buruk kita jika tidak ada undang-undang. Yang pertama itu ada warga negara tidak akan mempunyai aturan dalam hidup. Artinya mereka melaksanakan aktivitas kehidupan itu secara dengan tidak ada kontrol yang jelas. Yang kedua, negara Indonesia akan sangat mudah dijajah oleh bangsa lain. Kita ketahui penjajahan secara fisik itu mungkin bisa ataupun mudah untuk kita lihat karena secara fisik kita tahu kita dijajah. Kalau penjajahan secara konstituen atau konstituanti ataupun dengan secara budaya, hal ini sulit untuk dideteksi. Maka dari itu adanya pemahaman mengenai undang-undang membuat kita tahu batas negara itu, suatu negara itu menjajah negara kita atau tidak, sehingga ada kontrol budaya dan filter budaya. Yang selanjutnya terjadi perpecahan, kekacauan, dan berbagai macam kerusuhan. Yang selanjutnya, hak asasi manusia tidak dijunjung tinggi, dan hukum tidak lagi memiliki arti. Nah, bab 2 secara keseluruhan seperti itu, secara rangkuman seperti itu kita sudah mempelajarinya. Maka dari itu minggu depan bab 1 dan bab 2 dipelajari. Sudah Ibu berikan jawaban-jawaban yang benar sehingga dibetulkan jawaban yang kemarin salah ataupun belum dikerjakan bersama. Maka dari itu dipelajari sesuai dengan jawaban yang benar, jawaban yang telah sesuai dengan proses pembelajaran kita. Maka dari itu minggu depan kita akan melakukan ulangan harian KD 1 dan KD 2 atau bab 1 dan bab 2.